Selamat siang, Bu Lia. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anggota kami terdiri dari Albert Fernando, Alexander Fuklong, Angelina Geralda, Audrey Evelyn, Carla Ignacia, sama Sixtus Gunawan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan IPTEK. Poin pertama, banyak didirikan lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Kebudayan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dikembangkan sejak masa kolonial. Kegiatan ilmiah tersebut dimulai pada abad ke-19 oleh Jacob Bontius yang mempelajari flora Indonesia dan Rompius dengan karyanya yang berjudul Herbarium Amboines. Pada akhir abad ke-18, pemerintahan Hindia Belanda mendirikan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi Batavia Genootschap van Wetenschappen dan lembaga biologi molekular Eijkman atau BGWK, sekarang lebih dikenal dengan nama Museum Gajah. Nah, untuk poin kedua, didirikan lembaga-lembaga penelitian lain selain lembaga penelitian Belanda. Selain lembaga penelitian peninggalan Belanda, pemerintahan juga mendirikan lembaga-lembaga penelitian lain, diantaranya adalah Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, dan Badan Sutradardisasi Nasional. Kemudian poin ketiga, sejarah perkembangan IPTEK di Indonesia dibagi menjadi 2 dekade. Dekade pertama itu pada tahun 1945 sampai 1960. Di sini bangsa Indonesia mulai mengerti arti teknologi produksi, walaupun masih dalam tingkat pasif dan bergantung pada pihak luar negeri. Hasil dari perkembangan IPTEK pertama kali yaitu pembangunan pabrik semen di Gresik, pabrik kertas di Magelang, pabrik gelas dan kosmetik di Surabaya. Kemudian pada dekade kedua yaitu pada tahun 1976. Mendirikan pabrik pesawat terbang di Bandung yang bernama Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN, dan sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih. Poin keempat, teknologi di Indonesia juga mengalami perkembangan, terutama dalam bidang komunikasi. Di sini pemerintahan Republik Indonesia membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SKSD Palapa. Lembaga-lembaga siaran radio dan televisi juga mengalami perkembangan pesat sejak kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya itu ada industri dirgantara yang membahas mengenai perkembangan dunia penerbangan di Indonesia. Jadi pada awal kemerdekaan Indonesia, industri penerbangan Indonesia berada di bawah naungan Lembaga Industri Pesawat Terbang Nusantara yang didirikan pada tahun 1976. Pada awal tahun 2000-an, industri pesawat terbang Nusantara berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. Industri Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai jenis pesawat komersil yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, tetapi juga mensuplai jenis-jenis pesawat yang sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Udara, seperti jenis-jenis pesawat tempur maupun helikopter. Selain memproduksi untuk Indonesia sendiri, industri Dirgantara Indonesia juga mengekspor pesawat-pesawat ke negara-negara tetangga yang daerahnya masih ada di kawasan Asia. Selain itu, industri Dirgantara Indonesia juga banyak bekerja sama dengan perusahaan penerbangan berstandar internasional seperti Boeing dan Airbus. Salah satu tokoh penting dalam dunia penerbangan Indonesia adalah Pak B.J. Habibie.
Salah satu teori penting yang paling impresif yang ditemukan oleh Pak Habibie itu adalah teori Habibie atau teori track progression, di mana teori track progression ini merupakan teori awal yang dipakai dalam dunia aviasi yang menjelaskan tentang titik awal retakan pada sayap dan badan pesawat yang menjadi awal resiko kecelakaan tunggal. Dengan adanya teori yang ditemukan oleh Pak B.J. Habibie ini, mampu membantu para peneliti keselamatan aviasi di seluruh dunia agar dapat mendeteksi potensi keretakan pesawat lebih awal. Kemudian, berbekal dengan teori yang telah ditemukan tadi, Pak Habibie pun menuangkan ide tersebut untuk memproduksi pesawat N250 Gatot Kaca, yang mana pesawat tersebut merupakan salah satu pesawat yang benar-benar produksi Indonesia, dan pesawat itu direncanakan diproduksi tahun 1995. Tapi karena terjadi krisis moneter, maka proyek berskala besar yang dirancang oleh Pak B.J. Habibie itu harus dihentikan. Kali ini saya akan membacakan tentang sejarah pesawat dan penerbangannya. Dikenal sebagai ilmuwan kelas dunia dan bapak teknologi Indonesia, sosok B.J. Habibie ini memiliki dedikasi tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama dunia teknologi penerbangan. Dedikasinya ini dalam teknologi penerbangan dibuktikan dalam karya emasnya yang paling dibanggakan bangsa, yaitu pesawat N250 Gatot Kaca. Saat itu, di tahun 1995, N250 Gatot Kaca yang dibuat oleh IPTN atau sekarang PT Dirgantara Indonesia. Karya besar B.J. Habibie mampu terbang di langit Nusantara. Pesawat IPTN N250 merupakan transportasi regional turboprop yang merupakan gagasan Bapak Teknologi Indonesia B.J. Habibie. Nah, kode huruf N ini sendiri pada pesawat itu memiliki arti Nurtanio atau Nusantara, sedangkan 250 berarti pesawat bermesin ganda atau dua berkapasitas 50 penumpang. Ini ada beberapa pesawat yang dibuat, yaitu ada NBO 105. NBO 105 adalah helikopter yang diproduksi sejak tahun 1976. Kala itu PTDI masih bernama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Helikopter ini berlisensi MBB Jerman. Terus berikutnya ada NBELL 412. NBEL 412 ya, adalah helikopter yang diproduksi sejak 1984 ketika PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio berubah nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau PT IPTN. Helikopter jenis ini diproduksi dengan menggunakan lisensi dari Bell Textron USA. Yang berikutnya ada NSA 330. Hingga 2012, PT DIP memproduksi sekitar 11 unit NSA 330 yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara Republik Indonesia. Helikopter Puma ini diproduksi sejak 1982 zaman PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dengan lisensi dari Aerospatiale Prancis. Sekarang Eurocopter, kini PT DI tidak lagi memproduksi NSA 330 dan ganti menjadi NAS 332. Nah, selanjutnya NAS 332 ini juga diproduksi sejak 1982 hingga 2012. Helikopter Super Puma ini diproduksi sebanyak 20 unit dengan lisensi Eurocopter. Selanjutnya lagi ada NC212 hingga 2012 tercatat sebanyak 104 unit NC212 yang diproduksi PT DI. NC212 merupakan pesawat multiguna yang mampu membawa 20 penumpang atau muatan 2000 kg. Berikutnya ada CN235, menjadi salah satu produk unggulan PT DI. Hingga tahun 2012, tercatat sebanyak 62 unit pesawat jenis ini yang telah diproduksi dari kontrak sebanyak 262 unit. CN235 mulai dirancang bangun sejak 1979 bersama CASA. Pesawat ini dirancang untuk multiguna, mampu melakukan short take-off, landing, dan dioperasikan di landas perintis yang pendek, sekitar 800 meter. Yang terakhir ada
CN295 merupakan pesawat hasil pengembangan CN235 oleh Airbus Military atau CASA. Badan pesawat lebih panjang 3 meter dibanding CN235 sehingga dapat membawa 40 sampai 50 penumpang. CN295 digerakkan oleh 2 mesin turboprop Pratt dan Whitney. Hingga tahun 2012, PT DI telah mendeliver 2 dari 9 unit kontak CN295 untuk TNI Angkatan Udara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi komunikasi. Jadi tonggak awal perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia pertama adalah tanggal 9 Juli 1976. Nah, pada tanggal ini terjadi peluncuran SKSD Palapa atau Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa. Palapa ini diambil dari nama sumpah yang dilakukan oleh Gajah Mada yang bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Terbukti dari kegunaan satelit, yaitu untuk menyatukan komunikasi dari Sabang sampai Merauke. Kemudian penggunaan satelit ini apa aja sih? Pertama, ini dapat meningkatkan komunikasi telepon, telegraf, dan telex, sehingga semakin lancar. Nah, peningkatan komunikasi telepon ini akan berhubungan dengan hubungan Indonesia dengan wilayah regional Asia Tenggara. Karena dengan peningkatan komunikasi telepon ini, Indonesia dapat berhubungan dengan lebih baik pada negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian, daya jangkau siaran TVRI sampai RRI dapat dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya, daya jangkau siaran TVRI dan RRI ini cukup terbatas, hanya beberapa wilayah Indonesia saja yang dapat menikmati stasiun televisi ini. Namun sejak diluncurkan satelit SKSD Palapa, TVRI dan RRI dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, dapat juga peningkatan komunikasi dalam ABRI. Peningkatan komunikasi ini berguna agar pertahanan dan keamanan dalam tubuh ABRI dapat semakin berjalan lancar. Kemudian yang terakhir, ini juga dapat meningkatkan penghasilan devisa negara. Bagaimana caranya? Jadi transponder dari satelit ini dapat disewakan kepada negara tetangga yang membutuhkan. Contoh negara tetangga adalah Papua Nugini. Jadi Indonesia dapat menyewakan transponder kepada Papua Nugini dan tentu saja dibayar, maka devisa negara dapat bertambah. Kemudian sejarahnya, dalam peluncuran ini juga dibangun 40 stasiun komunikasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga sinyal dari satelit akan diterima oleh stasiun komunikasi dan akan disalurkan kepada masyarakat. Kemudian, peluncuran satelit pertama itu adalah satelit Palapa A dan satelit Palapa B hingga 1983. Kemudian generasi keduanya B1 dan B2, C1 dan C2, hingga akhirnya digantikan oleh satelit Telkom 1. Lanjut. Selanjutnya ada teknologi transportasi di Indonesia. Sebelum itu, apa sih sejarah transportasi? Nah, sejarah transportasi ini dimulai pada zaman penjajahan Belanda, di mana teknologi transportasi ini sudah mulai berkembang karena pada zaman itu Belanda ingin mempermudah pengawasan terhadap daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah jajahannya. Belanda ini ingin melakukan pengawasan. Nah, setelah Indonesia merdeka, perkembangan pesawat ini semakin dikembang pesatkan. Karena perkembangan zaman yang cepat, transportasinya ini menjadi kebutuhan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, melihat itu, pemerintah di Indonesia berupaya melakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi baik darat, laut, dan udara. Selanjutnya, yang pertama itu ada transportasi darat. Transportasi darat di Indonesia itu dibangunnya jalan-jalan besar yang menghubungkan daerah-daerah terpencil atau pelosok. Jalan yang dibangun adalah jalan tol atau yang kita kenal jalan bebas hambatan.
jalan tol atau tax on location pertama kali dibangun itu pada tahun 1973. Jalan ini itu menghubungkan antara Jakarta, Bogor, dan Ciawi yang kita kenal dengan tol Jagorawi. Pembuatan jalan tol ini semakin berkembang di daerah-daerah lainnya di luar Pulau Jawa, seperti di Sumatera dan juga Sulawesi. Pembangunan jalan ini berupaya untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tidak hanya jalan tol, dibangun juga sarana dan prasarana lainnya seperti jembatan layang dan juga jalan kereta api. Kemudian ada transportasi. Seiring perkembangannya zaman, pembangunan jalan tol ini mulai memanfaatkan teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh anak bangsa. Ada dua teknologi, yaitu teknologi Sosrobahu dan teknologi Cakarayam. Teknologi Sosrobahu merupakan teknologi konstruksi pemutaran lengan beban jalan layang hasil pengecoran yang diputar 90 derajat. Nah, teknologi ini dikembangkan oleh Insinyur Cokorda Raka Sukawati, di mana teknologi ini memudahkan pembangunan jalan tol yang berada di jalur macet dan tidak mengganggu arus lalu lintas sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Nah, salah satu jalan tol yang terkenal akan menggunakan teknologi Sosrobahu ini jalan tol yang menghubungkan Cawang dan Tanjung Priuk yang dibangun pada tahun 1978. Yang kedua ada teknologi Cakarayam, di mana teknologi Cakarayam ini mampu membangun fondasi di wilayah tanah yang lunak seperti rawa-rawa. Teknologi ini tuh dikembangkan oleh Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Teknologi Cakarayam ini menjadi salah satu kunci kesuksesan pada saat pelaksanaan Asian Games, karena seperti yang kita tahu, pelaksanaan Asian Games kan membutuhkan banyak sumber listrik. Nah, dibangunlah gardu listrik dengan menggunakan teknologi Cakarayam tersebut. Selain pembangunan gardu listrik dan juga jalan tol, teknologi Cakarayam ini juga digunakan untuk pembangunan lapangan parkir pesawat di Bandara Juanda Surabaya dan juga Bandara Polonia di Medan. Selain itu, teknologi Cakarayam ini juga semakin terkenal pada saat dilakukannya pembangunan jalan tol Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian yang kedua ada transportasi air. Transportasi air yang kita kenal itu kan pasti berhubungan dengan kapal, pelabuhan, dermaga. Nah, perusahaan kapal pertama di Indonesia bernama NV Netherlands Indies Industry yang dibangun pada tahun 1823 oleh Gubernur Jenderal van der Capellen. Untuk mendorong atau mengupayakan perusahaan ini, dibangunlah bengkel resparasi kapal di Surabaya pada tahun 1849. Kemudian pada tahun 1939, Netherlands Industry ini diubah namanya menjadi Marine Establishment atau ME. Nah, pada masa Perang Kemerdekaan, Marine Establishment ini dikuasai oleh Belanda. Namun pada akhirnya diserahkan kembali ke Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Dan pada saat itu juga, Marine Establishment ini diubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut atau PAL. Nah, apa sih upaya pemerintah dalam bidang transportasi laut atau transportasi air ini? Yang pertama itu ada diadakannya kapal feri, pengadaan kapal feri, dan juga kapal pengangkut barang. Kemudian dilakukannya perbaikan-perbaikan akan pelabuhan laut, terminal peti kemas, dan juga dermaga. Selanjutnya, yang terakhir ada transportasi udara. Transportasi udara dimulai pada masa awal kemerdekaan dan sempat terhambat karena pemberontakan serta agresi militer yang terjadi pada saat itu. Nah, Bandung menjadi salah satu tempat atau kota yang dipilih sebagai tempat pengembangan pesawat karena di Bandung itu sendiri terdapat lapangan terbang Andir atau Hussein Sastra Negara. Kemudian seiring perkembangannya zaman, pada 1 Agustus 1945, Indonesia menerbangkan prototipe Sikumbang, dilanjutkan juga meluncurkan pesawat latih dasar Belalang 98 dan Kunang 25. Nah,
pemerintah melihat adanya pengaruh baik, perkembangan baik akan transportasi udara, sehingga pada tanggal 16 Desember 1961 diresmikanlah pembentukan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP. Kemudian dibarengi juga atau seiring perkembangan zaman juga, akhirnya pada tanggal 28 April 1976, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, di mana B.J. Habibie selaku direktur utama ini mendirikan industri pesawat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.